Keterampilan konseling, menurut Gibson dan Mitchell, menyebutkan ada 4 keterampilan dasar konseling. Yang pertama, keterampilan komunikasi, keterampilan diagnostik, keterampilan memotivasi, dan keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi terdiri atas 2, yakni keterampilan komunikasi nonverbal dan keterampilan komunikasi verbal. Yang kedua, keterampilan diagnostik, di mana keterampilan diagnostik ini mensyaratkan konselor terampil dalam mendiagnosa dan memahami konseling, memperhatikan konseling dan pengaruh lingkungan yang relevan. Konselor harus terampil dalam menggunakan pengukuran psikologi standar dan terstandar dan teknik non-standar untuk mendiagnosa konseling. Yang ketiga, keterampilan memotivasi. Tujuan dari konseling ini biasanya untuk membantu perubahan perilaku. Dan selanjutnya adalah perilaku konselor. Perilaku konselor ini terdapat 2 bagian, yaitu verbal dan non-verbal, dan itu juga terbagi atas efektif dan tidak efektif. Perilaku verbal itu yang efektif itu menggunakan kata-kata yang dapat dipahami klien, sedangkan yang tidak efektif itu yaitu memberikan nasihat seperti bertanya, terutama kita bertanya mengapa. Dan yang berikut adalah perilaku nonverbal secara efektif, nada suara yang disesuaikan dengan klien. Yang tidak efektif yaitu berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Terdapat beberapa teknik-teknik dalam konseling. Yang pertama, melayani. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah. Yang kedua adalah empati, sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Yang ketiga adalah refleksi, upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh si klien. Adalah menyimpulkan sementara, di mana hasil percakapan antara konselor dan klien hendaknya disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan gambaran baru atau feedback. Yang berikut adalah memimpin, di mana keterampilan konselor dalam memimpin itu harus cakap agar supaya klien dapat mengerti dan memahami tujuan dan arahan dari si konselor. Yang berikut adalah konfrontasi, adalah teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa tubuh, ide awal dengan ide berikutnya. Yang selanjutnya adalah menjernihkan, di mana ketika klien kurang jelas atau samar-samar dalam menyampaikan permasalahannya, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh klien. Yang berikutnya adalah memudahkan, suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dapat mudah berbicara dengan konselor. Yang berikut adalah diam. Alasan konselor melakukan ini agar dapat dikarenakan konselor menunggu untuk klien merespon apa yang mereka sampaikan. Yang berikut adalah mengambil inisiatif, di mana konselor juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam dan kurang berpartisipasi. Yang berikut adalah memberikan nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya diberikan adalah memberikan informasi. Dalam hal ini, informasi yang diminta klien sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa konselor tidak mengerti akan hal itu. Yang berikut adalah merencanakan. Tahap perencanaan di sini maksud adalah membicarakan klien hal apa saja yang menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan, di mana berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan ini secara keseluruhan agar pikiran perasaan klien dapat diketahui sebelum dan sesudah proses konseling itu terjadi. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan konseling. Yang pertama, tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Tahap awal itu dimana kita membangun hubungan konseling yang melibatkan mendefinisikan permasalahan, menafsirkan, dan menegosiasikan kontrak. Tahap kerja itu seperti menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih mendalam. Konselor melakukan reassessment. Yang terakhir adalah tahap akhir. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil konseling, menyusun rencana tindakan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan hasil konseling, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.
Oke, sekian untuk pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan bye.